warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Di video sebelumnya kakak sudah membahas tentang periode dan golongan. Di video ini kakak akan membahas tentang cara menentukan periode dan golongan dari suatu atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Jika ada soal, tentukan letak unsur natrium dan kita disediakan tabel periodik, maka kita akan gampang menjawabnya. Natrium terletak di periode 3 dan golongan 1A. Lalu teman-teman, kalau misalkan kita tidak disediakan tabel periodik, misalkan saat ujian, kita disuruh menentukan letak unsur natrium dengan nomor atom 11. Maka bagaimanakah kita menjawab soal tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengetahui konfigurasi elektron dari suatu atom. Setelah itu, kita harus mengetahui blok. Blok di tabel periodik unsur dibagi menjadi 4, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Apa arti dari keempat blok itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, sekarang blok S. Blok S ditempati oleh golongan 1A, golongan 2A, serta golongan 8A hanya helium saja. Jadi golongan 1A, 2A, dan helium ini termasuk dalam blok S. Semua unsur-unsur yang berada di dalam blok S itu memiliki konfigurasi elektron terakhir pada orbital S. Contohnya, natrium dengan nomor atom 11 dan magnesium dengan nomor atom 12. Kedua unsur ini memiliki orbital terakhir yaitu pada orbital S. Yang kedua adalah blok P. Blok P ditempati oleh golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Konfigurasi elektron pada blok P memiliki orbital terakhir yaitu orbital P. Contohnya unsur sulfur dengan nomor atom 16 dan unsur boron dengan nomor atom 5. Kedua unsur ini memiliki konfigurasi elektron terakhir pada orbital P. Kemudian blok D. Blok D adalah daerah yang ditempati oleh golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Jadi golongan 1B sampai golongan 8B itu termasuk dalam blok D. Semua unsur-unsur yang berada di blok D memiliki orbital terakhir yaitu pada orbital D. Contohnya adalah di sini aku lihat tabel periodik pada blok D itu contohnya adalah titian dengan nomor atom 22 dan nikel dengan nomor atom 28. Jadi kalau kita disuruh mencari blok D, kita bisa lihat tabel periodik daerah golongan 1B sampai golongan 8B. Untuk blok F ditempati oleh golongan lantanida dan aktinida. Semua unsur-unsur yang berada di blok F ini memiliki konfigurasi elektron terakhir pada orbital F. Contohnya
unsur Pa dan unsur Pr. Unsur Pr dengan nomor atom 59 dan unsur Pa dengan nomor atom 91. Jadi kita bisa tahu ya sekarang blok S itu letaknya di mana, blok P itu di mana, blok D di mana, dan blok F itu di mana. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan komen yang membangun channel ini. Jangan lupa pula jika ada pertanyaan boleh lewat WA ya. Boleh juga konsultasi PR gratis teman-teman. Setelah kita mengetahui pengertian dari blok S, blok P, blok D, dan blok F, maka sekarang kita menentukan kemungkinan jumlah elektron pada blok S, blok P, blok D, dan blok F untuk menentukan golongan suatu unsur. Pertama kali di sini adalah blok S. Blok S itu maksimal isinya berapa elektron, teman-teman? Masih ingat enggak? S itu isinya adalah 2 maksimalnya ya. Kemudian P itu isinya maksimalnya 6 elektronnya. D isi maksimal elektronnya adalah 10. F isi maksimal elektronnya adalah 14. Jadi ini isi maksimal elektron setiap subkulit S, P, D, dan F. Kemudian yang pertama adalah blok S dulu. Blok S ini terdiri dari S1 dan S2 karena isi maksimalnya 2 ya. Untuk S1 ini termasuk golongan 1A. Jadi kalau orbital terakhirnya S, elektronnya isinya 1, berarti termasuk golongan 1A. Jika orbital terakhir S tapi isinya elektronnya 2, berarti golongan 2A. Kemudian untuk blok P. Blok P ini berakhir pada orbital P. Cuman harus diikuti oleh S2 dulu baru plus P1. Ini termasuk golongan 3A. Ya, berarti 2 tambah 1 3 ya. Untuk S2 plus P2, 2 tambah 2 golongan 4A. Kemudian S2 plus P3, 2 tambah 3 termasuk golongan 5A. Kemudian S2 plus P4, 2 tambah 4 golongan 6A. Kemudian S2 plus P5, 2 tambah 5 7 ya, golongan 7A. S2 plus P6, 2 tambah 6 golongan 8A. Jadi di sini P maksimal 1 2 3 4 5 6 karena P itu maksimal isi elektronnya adalah 6. Kemudian untuk blok S sama blok P ini termasuk golongan A semuanya ya. Nah, untuk sekarang blok D ini adalah golongan ditempati oleh golongan 1B sampai 8B. Untuk orbital terakhirnya harus diikuti oleh S2 juga. S isi elektronnya 2 baru plus D1. Kalau terakhir S2 plus D1 maka termasuk golongan 3, 2 tambah 1 3 ya. Karena blok D berarti golongannya golongan B. Kemudian untuk S2 plus D2, 2 tambah 2 4 berarti golongan 4B. S2 plus D3, 2 tambah 3 5 ya. Berarti golongan 5B. Kemudian S2 plus D4, 2 tambah 4 6. Berarti golongan 6B. Kalau orbital terakhirnya S2 plus D5, 2 tambah 5 berarti 7. 7B.
S2 plus D6, 2 tambah 6 golongan 8B. S2 plus D7, S2 plus D7 berarti 2 tambah 7 9 ya. Karena golongan B itu cuma dari 1B sampai 8B, 9 itu nggak ada. Jadi ini termasuk pengecualian teman-teman. S2 dan D8 juga pengecualian. Ketiga ini termasuk golongan 8B. Jadi kalau orbital terakhirnya itu S2, D6, D7, D8, ini termasuk golongan 8B. Kemudian S2 plus D9, 2 tambah 9 itu kan 11. Tapi karena 11 itu nggak ada, tapi dibuat golongan 1B. S2 plus D10, 12, ini termasuk golongan 2B. Jadi di sini sudah bisa dilihat ya, untuk golongan blok D itu berakhir pada orbital D tapi diikuti oleh S2, baru D-nya D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa sampai 10? Karena maksimal isi elektron D, 10D itu maksimal isi elektronnya adalah 10 elektron. Kemudian di sini sudah bisa dilihat golongan 1B sampai golongan 8B sudah ada sendiri-sendiri orbitalnya. Nanti tinggal mencocokkan kita di soal ya. Kemudian untuk blok F itu termasuk golongan lantanida dan golongan aktinida. Untuk golongan lantanida itu jika berada di periode 6. Ini termasuk golongan lantanida. Lantanida. Kalau periode yang berakhir periode 7 termasuk golongan aktinida. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Blok S itu diisi oleh S1, S2. Blok P itu harus S2 baru plus P 1 sampai 6. Kalau blok D S2 plus D1 sampai D10. Untuk blok F lantanida dan aktinida. Ini teman-teman harus menghafalnya. Kenapa? Karena untuk menentukan letak periode dan golongan dari suatu unsur. Bagaimana cara menggunakannya? Contoh, kakak punya contoh ya. Misalkan 11 Na. Na11 kita harus cari konfigurasinya dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 10 tambah 1 ya, supaya 11 ya. Nah, di sini Na itu konfigurasinya berakhir pada S, berarti termasuk blok S. Karena S-nya jumlahnya 1, nah blok S kita cari blok S di sini ya. Blok S jumlah S-nya 1, maka termasuk golongan 1A. Berarti termasuk golongan 1A. Periodenya berapa periodenya? Periode kita lihat angka terbesar. 1, 2, sama 3 yang terbesar mana? Angka 3, berarti termasuk periode 3. Seperti itu cara mengerjakan soalnya. Contoh 14Y. Aku punya atom, misalkan Y, nomor atomnya 14. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, ini 10 tambah 2, 12, berarti kurang 2 ya. Nah, karena ini berakhir pada P, kalau berakhir pada P berarti S2-nya ikut ya. Berarti ini menentukan golongan. Ini termasuk dalam blok P. Baru S2, P2 berapa golongannya?
S2P2 golongan 4A. Berarti termasuk golongan 4A. Periodenya yang terbesar mana? Angka 3. 1, 2, 3 itu yang terbesar adalah angka 3. Begitu teman-teman cara mengerjakannya. Kemudian contoh soal lagi ya. Aku punya atom nomor 28. 28 misalkan aku buat atomnya adalah X. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10 tambah 10, 8 gini ya. Nah, berarti ini berakhir pada orbital D, berarti ini termasuk blok D. Karena termasuk blok D, berarti S2-nya ikut. Nah, ini untuk menentukan golongannya. Berarti termasuk golongan berapa? 2 tambah 8, 10. 10 itu termasuk golongan 8B ya teman-teman. S2 dan D8 ini ya, S2 D8 itu termasuk golongan 8B. Berarti di sini blok D golongan 8B, periodenya periode yang terbesar adalah 1, 2, 3, 4, berarti periode 4. Jadi seperti itu teman-teman cara menentukan periode dan golongan dari suatu unsur. Kemudian aku punya lagi ya, di sini aku ya ambil contoh yang blok F. Nah, 59Z ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F3. Oke, di sini berakhir pada blok F. Nah, kalau blok F berarti cuma ada golongan lantanida dan aktinida. Blok F termasuk golongan apa di sini? Karena periodenya yang terbesar adalah periode 6, maka termasuk golongan lantanida, teman-teman. Jadi kita sudah bisa ya mengerjakan soal jika diketahui nomor atomnya saja kita sudah bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Kalau kita lihat di tabel periodik, kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Untuk golongan 1A itu semuanya adalah S1, 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 semuanya berakhir pada S1 ya bloknya. Golongan 2A itu S2 semuanya. Nah, ini termasuk blok S ini di sini golongan 1A sama golongan 2A. Kemudian untuk golongan blok P di sini ya. Blok P itu di sini. Blok P itu S2, P1 itu golongan 3 semuanya di sini. Untuk golongan 4A itu S2 plus P2 semuanya ya di sini ya. Untuk S2 plus P3 itu golongan 5A semuanya. Ini golongan 6A seperti ini. Jadi semua tabelnya semuanya blok P itu di golongan 3A sampai 8A kecuali gas helium. Ini termasuk S1. Untuk blok D itu di sini. Nah, ini golongan 1B sampai golongan 8B.
itu semuanya adalah blok D. Berakhir orbital berakhirnya pada D. S2 plus D berapa gitu ya. Untuk golongan lantanida dan aktinida itu di sini bawah sini. Nah, ini termasuk golongan lantanida dan aktinida. Ya, teman-teman. Untuk angkanya ini adalah periode. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ini adalah periode ya. Periode itu yang kesini dong. Periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Jadi teman-teman bisa lihat ini tabel blok pada tabel periodik unsur.